Harvard, salah satu universitas paling bergengsi di dunia, dituding sebagai sarang gerakan antisemit. Izin mereka menerima mahasiswa internasional dicabut dan kini mereka melawan Presiden Donald Trump. Apakah ini soal keamanan nasional atau justru tanda kebebasan akademik dibungkam oleh kekuasaan politik? Selengkapnya kita bahas. Mei 2025, pemerintah Amerika Serikat resmi mencabut izin Harvard menerima mahasiswa asing. Izin ini dikenal sebagai Student and Exchange Visitor Program yang memungkinkan kampus-kampus di AS menerima mahasiswa internasional. Pemerintah menuding Harvard menjadi tempat yang tidak aman bagi mahasiswa Yahudi, memberikan ruang bagi kelompok antisemit, bahkan gerakan yang dipandang ekstrim. Tuduhan ini berat, tapi Harvard menyebutnya sebagai pembalasan politik karena kampus ini aktif dalam unjuk rasa pro-Palestina dan mengkritik pemerintahan Trump. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, menyebut Harvard melindungi agitator asing, bahkan bekerja sama dengan Partai Komunis Cina. Tapi, Trump tidak berhenti. Mereka menuduh Harvard menjalin kerjasama teknologi dengan universitas di Cina yang terlibat dalam pengembangan militer dan genosida Uighur. Bahkan setelah organisasi paramiliter Xinjiang masuk daftar hitam AS, Harvard disebut tetap melanjutkan kerjasama sampai tahun 2024. Pemerintah Cina bereaksi atas aturan terbaru Trump yang melarang mahasiswa asing kuliah di Universitas Harvard. Sebagai negara yang paling banyak mengirimkan siswanya ke kampus Ivy League tersebut, Cina mengecam larangan itu. Harvard bereaksi keras. Presiden kampus, Alan M. Garber, menyebut langkah ini ilegal dan berbahaya bagi masa depan pendidikan Amerika. Garber mengatakan pemerintah berupaya mengambil kendali universitas swasta. Ia juga menegaskan perlawanan Harvard bukan karena dana, tapi soal kebebasan berpikir, penelitian medis, dan masa depan inovasi. Harvard menolak tunduk. Mereka menegaskan akan berjuang untuk mahasiswa asing yang jumlahnya mencapai 6.000 dari total 20.000 mahasiswa. Sehari setelah pencabutan izin, Harvard mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal Boston. Hasilnya, Harvard menang sementara. Putusan ini akan menangguhkan kebijakan Trump tersebut untuk 2 pekan ke depan. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 27 dan 29 Mei untuk langkah lanjutan penangguhan tersebut. Harvard bertekad untuk tetap menjadi kampus global. Perseteruan semakin memanas. Trump mengatakan mempertimbangkan mengalihkan dana hibah. Nominalnya mencapai 3 miliar USD atau setara 48 triliun rupiah untuk penelitian ilmiah dan teknik dari Universitas Harvard ke sekolah kejuruan atau vokasi. Hal ini disampaikan Trump lewat media sosial Truth Social. Sebelumnya, Trump telah membekukan dana hibah federal senilai 48 triliun rupiah dalam beberapa minggu terakhir. Di tengah konflik Harvard dan Trump, ada 87 mahasiswa Indonesia yang terdampak. Mahasiswa asing di Harvard kini terancam tak bisa melanjutkan studi setelah izin kampus untuk menerima pelajar internasional dicabut pemerintah AS. Menyikapi situasi ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta para mahasiswa asal Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah lewat perwakilannya di AS telah menjalin komunikasi dan siap memberikan bantuan kekonsuleran jika dibutuhkan. Di tengah ketidakpastian ini, secercah harapan datang dari Hong Kong Science and Technology University yang pada 23 Mei lalu membuka undangan bagi mahasiswa asing terdampak, menawarkan tempat bagi mereka yang terpaksa meninggalkan Harvard. Konflik antara Harvard dan pemerintah AS kini memasuki ranah hukum. Sidang lanjutan akan digelar 29 Mei. Berbagai pihak menanti kejelasan arah kebijakan pendidikan dan kebebasan akademik di Amerika Serikat. Simak informasi terupdate mengenai isu internasional hanya di Kumparan, bicara fakta lewat berita.